Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Hobi Bola. Di video kali ini kita akan membahas hasil dari Liga Inggris pekan ke-30, di mana duel-duel di pekan ke-30 ini yang awalnya diprediksi akan sengit ya, apalagi ada beberapa pertandingan yang berdampak langsung terhadap persaingan di puncak klasemen Liga Inggris. Baik, yang pertama yaitu ada duel antara Chelsea versus Burnley yang berakhir dengan skor 2-2. Chelsea menjamu Burnley pada laga pekan ke-30 Liga Inggris di Stamford Bridge. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Chelsea hanya mampu bermain imbang ya, 2-2. Sebenarnya Chelsea unggul lebih dulu ya di menit ke-46 melalui eksekusi dari penalti Cole Palmer. The Blues mendapatkan hadiah penalti setelah Mikael Mudryk dianggap dilanggar ya oleh pemain dari Burnley, Laurent Essignen. Pelanggaran ini juga membuat Essignen mendapatkan kartu merah. Laga berjalan sangat menarik di babak kedua. Chelsea sempat unggul 2 gol lagi-lagi melalui Cole Palmer, namun Burnley mampu bangkit dan menyamakan kedudukan dari gol Josh Cullen dan Dara Oshie. Skor menjadi 2-2 imbang dan hingga akhir laga. Hasil ini membuat Chelsea berada di posisi ke-11 klasemen sementara dengan raihan 40 poin dari 28 laga. Sementara Burnley berada di posisi ke-19 klasemen dengan 18 poin dari 30 laga. Pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino, tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya ya setelah melihat timnya ditahan imbang oleh Burnley. Jadi ia menyoroti seluruh timnya harus bertanggung jawab atas hasil minor ini. Pochettino juga menyebut bahwa Chelsea seharusnya bisa tampil dengan lebih ngotot di laga ini. Namun ia menyebut timnya malah tampil tanpa gairah, terutama selesai kebobolan ya, sehingga timnya gagal memetik kemenangan di laga ini. Lebih lanjut, Pochettino juga enggan mengkambing hitamkan salah satu atau beberapa pemain mereka atas kekalahan ini. Ia juga menyebut semua elemen Chelsea bertanggung jawab atas hasil imbang ini dan mereka harus berbenah secepatnya. Chelsea akan mencoba untuk lekas move on karena mereka sudah ditunggu laga big match ya di tengah pekan ini, yaitu mereka akan menjamu Manchester United di Stamford Bridge pada hari Kamis tanggal 5 April mendatang. Selanjutnya yaitu ada Manchester United melawan Brentford. Manchester United gagal memetik kemenangan di pekan ke-30 Liga Inggris. Berhadapan dengan Brentford, MU bermain imbang dengan skor 1-1. MU unggul terlebih dahulu di laga ini berkat gol perdana dari Mason Mount. Namun Christophe Ajer berhasil menyamakan kedudukan. Berkat hasil ini, MU tertahan di peringkat ke-6 dengan raihan 48 poin, sementara Brentford tertahan di peringkat 15. Pelatih dari Manchester United, ETH atau Erik ten Hag, mengakui bahwa memang timnya ini bermain buruk ya di laga tersebut. Namun ia kecewa MU membuang 2 poin yang sudah di genggaman mereka. Menurutnya, biasanya kami jago dalam mempertahankan keunggulan di menit-menit akhir. Kami seharusnya bisa mempertahankan keunggulan itu, sehingga hasil ini sangat mengecewakan. Saat kami kebobolan, kami melakukan tindakan-tindakan yang tidak perlu. Kami seharusnya bisa mengantisipasi situasi ini dengan cara yang berbeda. Begitu menurut kata pelatih Manchester United Erik ten Hag. Erik ten Hag juga menyebut bahwa hasil imbang ini tidak perlu disesali. Ia menyebutkan masih ada 8 pertandingan yang dimainkan hingga akhir musim nanti, sehingga Erik ten Hag ini yakin bahwa anak asuhnya bisa lolos ke Liga Champions musim depan. Di pertandingan selanjutnya yaitu ada Liverpool versus Brighton, di mana Liverpool sukses melakukan comeback melawan Brighton di pertandingan pekan ke-30. Duel ini berjalan menarik. Brighton seperti biasa ya,
di musim-musim sebelumnya memang Brighton ini selalu membuat membuat repot Liverpool, khususnya di babak pertama. Gol-gol dari Liverpool ini dicetak oleh Luis Diaz dan Mohamed Salah, sementara itu gol dari Brighton dicetak oleh Danny Welbeck. Tambahan 3 angka untuk Liverpool ini sementara membuat mereka berada di puncak klasemen Liga Inggris dengan mengoleksi 67 poin dari 29 laga. Sementara itu, Brighton ada di posisi ke-9 dengan koleksi 42 poin. Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, mengaku cukup puas dengan penampilan anak-anak asuhnya saat melawan Brighton. Tetapi ia agak kurang terkesan ya dengan finishing dari lini serang Liverpool. Menurut Jurgen Klopp, itu adalah penampilan terbaik melawan Brighton asuhan Roberto De Zerbi. Lebih banyak penguasaan bola lebih baik, ritme permainan juga sangat bagus. Jurgen Klopp pun mengaku senang juga dengan reaksi anak-anak asuhnya ketika kebobolan lebih dulu, tetapi juga dalam penyelesaian akhir terlalu terburu-buru. Dan yang terakhir yaitu pertandingan big match antara Manchester City melawan Arsenal dengan skor akhir imbang 0-0. Pertandingan berjalan cukup menarik tapi sangat alot. Tapi beberapa netizen juga ada mengatakan bahwa justru pertandingan ini cukup membosankan gitu. Di mana Manchester City menguasai bola muter-muter dengan penyelesaian akhir yang kurang apik karena Arsenal mampu bermain dengan bertahan yang solid. Arsenal juga mampu merancang beberapa peluang berbahaya. Sayangnya lini serang mereka kurang klinis ya. Hasil ini membuat Manchester City mengemas 64 poin dari 29 laga dan mereka tertahan di posisi ketiga. Sementara Arsenal mencatatkan 65 poin dan berada di posisi kedua klasemen. Back Arsenal William Saliba didapuk sebagai man of the match di pertandingan ini. Manchester City sangat kesulitan menembus pertahanan kokoh Arsenal. Dari 12 percobaan tembakan mereka lepaskan, tetapi hanya 1 tembakan yang tepat sasaran di laga tersebut. 1 tembakan tepat sasaran itu dihasilkan di babak pertama. Hal tersebut tak lepas dari peran seorang dari William Saliba. Bek asal Perancis itu tampil solid ya, khususnya dalam menahan pergerakan dari Erling Haaland. Sehingga Erling Haaland ini tidak kelihatan ya di pertandingan ini. Bahkan ada beberapa legenda Liga Inggris yang menyebutkan bahwa Haaland ini mirip seperti striker Liga Divisi 2 katanya gitu ya. Jadi striker Norwegia itu mencatatkan 4 percobaan tembakan ke gawang tetapi tidak ada satupun yang tepat sasaran. Penampilan solid Saliba akhirnya mendapat ganjaran sepadan. Ia terpilih sebagai man of the match di laman resmi Premier League. Dan menurut catatan, William Saliba memenangkan 2 duel udara, 1 dribble sukses, 4 umpan panjang yang ia lepaskan, namun cuma 2 saja yang sampai ke sasaran. Saliba juga mencatatkan 3 tackle sukses, 5 sapuan bagi pertahanan Arsenal. Jumlah itu terbanyak di skuad Arsenal bersama Ben White. Saliba juga mencatatkan 1 blok. Selesai pertandingan, pelatih dari Arsenal, Mikel Arteta, sangat senang melihat bagaimana timnya mampu bersaing dengan Manchester City di sepanjang laga. Walaupun dengan kebanyakan bermain bertahan ya, tetapi memang pertahanan Arsenal di pertandingan tersebut cukup baik sehingga meredam serangan-serangan dari Manchester City. Namun ia mengatakan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan di bagian penyerangan. Arteta mengklaim juga bahwa para pemainnya tidak boleh puas hanya dengan membawa pulang 1 poin dari Etihad Stadium. Dan hasil imbang ini merupakan pertama kalinya pasukan Pep Guardiola gagal mencetak gol di kandang sendiri di Liga Premier Inggris sejak Oktober 2021 dan memutus 8 kemenangan atas Arsenal di Etihad sejak hasil imbang pada Mei 2016 lalu. Sementara dari kubu Manchester City, sang pelatih Pep Guardiola percaya bahwa Liverpool kini menjadi unggulan untuk memenangkan gelar Liga Premier Inggris setelah hasil yang didapat Manchester City melawan Arsenal.
Pasca pertandingan, Guardiola merasa Liverpool kini berada di posisi terdepan untuk memenangkan gelar juara. Ketika ditanya oleh wartawan, apakah The Reds kini menjadi favorit untuk memenangkan Liga? Guardiola menjawab, ya. Siapa yang berada di urutan pertama adalah favorit juara. Favorit kedua adalah Arsenal dan kami adalah yang ketiga. Begitu ketika diwawancara oleh wartawan. Tetapi memang Pep Guardiola ini selalu berkata merendah ya ketika ditanya oleh wartawan, namun tiba-tiba ngegas di akhir gitu. Tapi kita lihat saja, kompetisi masih panjang, masih menyisakan beberapa pertandingan lagi dan masih banyak kemungkinan yang akan terjadi. Apakah memang Liverpool akan berhasil menjadi juara tahun ini atau mungkin Manchester City lagi-lagi yang akan menyalip di akhir, atau mungkin justru Arsenal mungkin yang bisa tiba-tiba menjadi juara tahun ini. Sekian video dari saya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.